Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast, pemirsa, dan kita berada di segmen Create Up. Namun sebelumnya kami sampaikan informasi terlebih dahulu, di mana tren transaksi non-tunai terus bertumbuh. Ya, kepraktisan dan higienitas disinyalir menjadi faktor utama mengapa masyarakat beralih ke transaksi cashless. Seiring dengan berkembangnya teknologi, inovasi metode pembayaran berupa dompet digital hingga scan QR mulai bermunculan. Masyarakat pun dengan cepat beralih ke metode pembayaran non-tunai ini lantaran lebih praktis. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, transaksi non-tunai menjadi primadona karena alasan higienitas. Menariknya lagi, seseorang bahkan bisa memiliki lebih dari 2 dompet digital atau e-wallet. Hal ini berdasarkan hasil riset perusahaan teknologi UTEP Indonesia. Beberapa waktu lalu UTEP menggelar survei daring untuk melihat metode pembayaran pilihan konsumen untuk berbelanja kebutuhan. Survei ini memperkirakan tren yang terjadi mungkin disebabkan kemudahan registrasi untuk membuka akun dompet digital. Sebagaimana diketahui, pendaftaran dompet digital bisa langsung dilakukan dari handphone. Data-data pribadi yang dibutuhkan juga umumnya berupa nomor telepon dan email. Lebih lanjut, survei yang sama menunjukkan 47% responden memilih untuk menggunakan dompet digital atau kris, meskipun terdapat berbagai jenis pilihan metode pembayaran lainnya. Sementara itu hanya 14% memilih untuk menggunakan kartu debit. Market tren cashless ini mengharuskan para pelaku usaha untuk melayani berbagai metode pembayaran khususnya non-tunai. Apalagi saat ini banyak dompet digital maupun m-banking yang tersedia di pasaran. Memastikan kenyamanan berbelanja juga menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat menggunakan QR Code Indonesian Standard atau KRIS. Hanya dengan satu kode QR saja, pelaku usaha dapat menerima berbagai jenis pembayaran cashless. Transaksi akan berlangsung lebih cepat, aman, dan nyaman. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas lebih jauh topik kita di pagi hari ini soal tren kenaikan transaksi non-tunai, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Suwandi selaku CEO PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk. Halo, selamat pagi Pak Suwandi, bagaimana kabarnya, sehat ya? Selamat pagi, sehat kabarnya. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di pagi hari ini, Pak. Terima kasih atas undangannya. Ya. Pak Suwandi, soal cashless nih, sebenarnya kapan cashless ini berdiri dan bagaimana sih Anda membaca pangsa pasar yang ada ketika mendirikan cashless ini? Cashless pertama kali didirikan tahun 2015 ya, jadi pada saat itu kita sudah memastikan untuk lini bisnisnya itu kita mau menjadi payment gateway ya di Indonesia yang memproses pembayaran non tunai. Nah, kalau dilihat dari pangsa pasar, memang pada dasarnya saat itu juga kita masih banyak mengacu kepada penggunaan dari kartu kredit dan kartu debit ya. Baru mulai di tahun 2017 itu kita mulai masuk ke e-money ya, dan 2019 sudah bermunculan banyak e-money issuer ya yang biasa kita gunakan sehari-hari, dan pertumbuhan penggunaannya itu semakin banyak. Media ataupun metode pembayaran non tunai itu semakin lama semakin banyak. Nah, di sini cashless kita tetap memfokuskan diri ya bahwa untuk pengembangan dari sisi pembayaran non tunai ya, which is sebagai payment gateway company, pastinya kita harus mengikuti terus teknologi-teknologi yang ada ya, yang kita provide untuk para pelaku usaha itu supaya lebih gampang dalam memproses transaksi kemudian menerima pembayaran non tunai. Jadi kalau kita lihat pangsa market itu sebenarnya semua sektor industri yang berhubungan dengan penerimaan cash yang dahulu ya, ini berpotensi kita convert semua menjadi digital payment sih. Oke. Ini cukup menarik bagaimana kemudian tadi pendirian dari Cashless Indonesia sekaligus peluang ataupun pangsa pasar. Tapi melihat transaksi non tunai sendiri Pak Suwandi, apa sih sebetulnya permasalahan-permasalahan yang masih terlihat
dalam hal transaksi pembayaran terutama di kasir nih untuk non tunai? Kalau kita melihat sih dari sisi di lapangan ya, memang pada dasarnya kalau kita perhatikan di kasir itu banyak platform-platform yang masih terpisah-pisah sebenarnya ya. Jadi dimulai dari sistem aplikasinya sendiri ya untuk pencatatan semua penjualan ya, kemudian pada saat nanti pembayaran itu kita diarahkan ya, kita sebagai customer diarahkan untuk memilih pembayarannya pakai apa, misalkan kartu kredit atau debit. Kemudian si kasir itu akan memilih device yang akan digunakan untuk memproses dari metode pembayaran yang dipilih oleh si customer. Nah, kendala-kendala ini sebenarnya kalau dari sisi customer kita tidak merasakan ya, tapi sebenarnya dari sisi pelaku usaha itu akan terimpact cukup besar. Satu, harus memaintain begitu banyak device ya dengan metode pembayaran yang berbeda-beda. Kedua, di saat merekonsiliasi pencatatannya transaksi tersebut itu harus masing-masing device gitu. Nah, itu kendala yang banyak dihadapin oleh para pelaku usaha sebenarnya. Yang lebih banyak dibutuhkan itu sebenarnya mereka lebih membutuhkan sebuah platform yang bisa terintegrasi ya dalam satu ya device itu. Nah, itu yang bisa menerima multiple metode pembayaran dalam satu platform tersebut. Nah, itu akan jauh lebih efisien dan sangat membantu dalam hal operasional mereka sendiri ya. Setiap hari mereka harus closing, kemudian cek transaksi ya, kemudian apakah dananya sudah dilimpahkan atau belum ya, ada selisih atau tidak. Nah, itu biasanya itu yang menjadi kendala yang kita harus solve sebenarnya kepada pelaku usaha. Oke, artinya dari masalah-masalah yang timbul di lapangan, bagaimana akhirnya cashless ini hadir untuk memberikan solusi baik bagi pelaku usaha sendiri maupun bagi masyarakat juga mungkin, Pak Suwandi? Nah, kalau dari cashless kita fokus kepada pertama di sisi kebutuhan daripada pelaku usaha dulu ya. Jadi kendala-kendala tadi itu kita coba selesaikan ya. Kita membangun sebuah platform yang terintegrasi ya. Kemudian di sisi payment-nya itu feature-feature-nya kita keluarkan semua. Jadi baik si customer mau bayar pakai metode apapun, si kasir itu sudah tidak kebingungan ya, tinggal pilih saja pakai metode apa ya, itu transaksi akan kita proses dari cashless ya ke masing-masing bank ataupun non perbankan sebagai issuer ya. Nah, dari sisi masyarakat sendiri juga kita secara tidak langsung kita memberikan benefit juga kepada si customer ini supaya apa yang mereka miliki ini dapat diterima di merchant tersebut gitu ya. Baik dia punya kartu kredit apapun, bank apapun ya, itu semua sudah gampang. Jadi tidak ada terkendala bahwa oh saya punya kartu kredit A gitu, tapi di merchant ini tidak bisa terima gitu. Nah, itu kadang terjadi ya di beberapa tempat itu yang menyebabkan si customer tersebut agak kebingungan ya, akan memilih metode pembayaran lain. Nah, jadi dari sisi solusi itulah yang kita fokuskan ya, kita pengembangan dari sisi feature ya lebih lengkap dan selalu mengikuti dengan teknologi yang Ya, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast di segmen Create Up dan kita sambung kembali diskusi bersama dengan Suwandi, CEO PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk. Pak Suwandi, tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana kemudian akhirnya sisi bisnis dari cashless ini sendiri, kemudian pertumbuhan marketnya sampai dengan sejauh ini seperti apa, Pak? Baik, kalau kita lihat dari pertumbuhan pastinya related to our strategi dari bisnis tersebut ya. Nah, jadi dalam kondisi pandemi sekarang ini ya berlanjut sampai sekarang, kita lihat bahwa memang era digital ini terakselerasi sangat cepat
banyak sekali pemain-pemain digital platform yang keluar, ya startup juga mulai bermunculan dan sebagainya. Semua berfokus kepada masing-masing punya key point, ya platformnya. Nah di sini cashless ya secara bisnis itu kita pengen secara masif ya itu memberikan solusi kepada pelaku usaha, baik melakukan engagement langsung ya ataupun melakukan kolaborasi dengan para partner-partner kita ya, para startup juga dan sebagainya. Nah di sini bisnis kita sih pastinya kita fokus kepada lebih cenderung dominasi ke kolaborasi ya, jadi kita bekerja sama dengan banyak sekali pemain digital platform ya untuk mendukung ya engine processing pembayaran non tunai di belakang dari platform yang mereka sediakan gitu. Nah dari sisi pertumbuhan market sendiri kita lihat bahwa memang kalau secara umum lebih banyak orang lihat retail F&B ya, tapi sebenarnya sektor industri itu banyak sekali yang berhubungan dengan pembayaran non tunai. Di cashless sendiri kita tahun ini banyak melebarkan sayap ya, itu sampai ke multi finance ya, ke logistik, ke pasar tradisional, ke tempat wisata dan sebagainya. Nah ini pertumbuhan marketnya itu di tahun ini kita cukup bagus sekali sih gitu. Oke, artinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin memperluas pangsa pasar dari cashless sendiri nggak Pak? Benar sekali, benar sekali. Jadi kebutuhan terhadap digitalisasi pembayaran ini makin meluas ya, sampai ke level mikro dan UMKM ini juga sudah mulai menerapkan platform-platform ataupun kebutuhan dari digital ekosistem yang bisa mendukung mereka punya usaha. Oke, tapi mungkin tetap ada tantangan sejauh ini Pak ketika menjalankan atau mendirikan cashless ini seperti apa? Tantangannya sih pastinya ada faktor internal, eksternal ya. Kalau dari internal sih kita terus harus bisa tetap berkreatif ya, mengeluarkan ide-ide inovatif ya, untuk mengembangkan terus-menerus secara konsisten fitur-fitur yang bermanfaat. Ya. Nah ini sebuah tantangan yang kita harus bisa mapping ya, pertumbuhan ataupun pengembangan dari produk kita itu harus sejalan dengan kebutuhan dari pangsa marketnya sendiri. Gitu. Okay, kalau dari eksternal sih mungkin lebih banyak faktor dari pandeminya sendiri. Kita lihat banyak bisnis yang punya tempat usaha fisik ya kadang harus tutup ya karena ada PPKM dan sebagainya. Itu menjadi tantangan untuk bagi pelaku usaha dan juga cashless sendiri sih. Oke, selain tantangan yang memang tentunya harus diatasi dengan berbagai strategi, peluang-peluang lain lagi atau peluang-peluang baru sudah mulai terbaca belum Pak Suwandi saat ini untuk waktu-waktu ke depan terutama? Kalau peluang-peluang sih pasti kita melihat dalam waktu 2-3 tahun ke depan ya, di mana beberapa potensi dari teknologi ya itu yang akan kita kembangkan itu sebenarnya sudah kita mappingkan sih di tahun ini gitu. Jadi kita sudah memprediksikan kebutuhan sampai 3 tahun ke depan itu kita akan coba untuk mengakselerasi di sekarang supaya para merchant-merchant kita itu sudah bisa menikmati ya benefit-benefit yang bisa kita siapkan. Oke, semoga kedepannya apapun yang ingin dicapai oleh cashless sendiri bisa terwujud, peluangnya juga semakin besar terbuka ya, pangsa pasar juga semakin luas lagi. Terima kasih Pak Suwandi telah hadir bersama kami pagi ini di Power Breakfast. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita sambung di lain waktu Pak Suwandi. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Sama-sama sehat, sukses selalu. Dan pemirsa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi
meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli. Pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. And See you in the morning.